Pasti cantik banget ini. Karena tempat gua juga cantik. Mak. Yo, what's up guys, jumpa lagi di channel YouTube. Kali ini seperti biasa ya, kita akan mereaction video-video menarik nih ya, yang akan kita hadirkan setiap harinya ya. Jadi buat kalian semua nih ya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jadi yuk kita cek videonya ya. POP main rank dengan cepat. Wah, kok ada defeatnya bisa 5? Oh ya, enggak Winnya tahu. Hah? Wah, itu bisa jadi kalau kita lagi nge-push rank itu ketemu yang AFK, yang ketemu main yang ngeblunder, terus ada aura dark systemnya, berarti bisa jadi kena dampaknya dari sini ya. Wah, gue saranin ya, hindarin selama bulan puasa ini nge-push rank di siang hari ya. Karena nge-push rank itu ngebuat emosi kita naik aja. Apalagi kalau dapat timnya, nggak usah semuanya deh ya, satu aja yang ngeblunder itu sudah bisa jadi tim kita tuh bikin kalah ya, bisa bikin bintang kita turun. Jadi ya gue saranin kalau di siang hari, sore, pagi gitu, pas di bulan Ramadan ini hindarin dulu nge-push rank supaya emosi nggak naik, bisa bikin batal puasa ya. Gimana nggak emosi? Lo lihat aja, ada pemain yang bisa kayak gini caranya nge-push rank ya. Wah, gua takutnya salah satu dari HP ini masuk ke permainan kita, masuk ke giliran kita ya. Informasi, ketika Bapak TNI menyeleksi yang tidak berminat paskibra, hampir 100% siswa keluar barisan. Waduh, hai kemana? Tanyakan dulu, yang tidak berminat langsung pisahkan Keluar. dulu, biar pisah ini. Yang tidak Yang nggak berminat keluar ya, keluar, cari aman supaya tidak ya namanya kalau TNI kan ngedidik pasti pakai sistem keras gitu ya, keras, tegas, disiplin ya. Jadi yang nggak berminat silahkan keluar dulu ya. berminat. Jadi yang berminat nanti yang kita sendiri. Ya. Waduh. ya, ya, Mau kemana? Bubar semua. Nggak jadi pas kibrakanya kalau bubar semua ya. Aduh, agak lain ini. Mungkin mental anak zaman sekarang nggak bisa dikerasin. Makanya kalau ditanya siapa yang nggak berminat langsung keluar semua ya. Ketika ekspektasi beda dengan kenyataan, Pak Guru sudah ngasih contoh, tapi hasilnya gimana? Pasti beda hasilnya. Wah, bener. Nah, oke. Oke. Iya. Kenyataan. Oh, kelihatan banget nih ya, ada yang gemuk bulat satu ini ya. Males banget geraknya, jadi pinggangnya itu gimana gitu cara dia dibikinnya berjalan ya. Gue yakin bapak gurunya di situ ngelus dada. Waduh, yang gue ajarin teorinya bukan gini adik-adik ya, adik-adik bukan kayak gini teorinya. Kakinya diangkat, bukan main geser ya. Mager sekali agaknya ya. Cara yang unik menaiki motor, keterbatasan hanya di dalam pikiran kita. Wah, selagi kita mau mencoba semuanya akan bisa. Wah, ini motivasi buat kalian yang sudah nyerah di awal. Jangan dulu nyerah di awal, karena kita belum mencobanya ya. Kita lihat videonya ini ya. Adik kecil ini loh, masih SD ya. Nah, caranya gitu naik motor ya. Hati-hati loh, Ya nak, hati-hati nak. Kok guyu? pantas ya ada Pak Mio. Pak Mio pantas nih. Bocah kok nganu rokok ya. Waduh, ini gue yakin bukan bocah sih ya, tapi abang-abang yang memang posturnya kurang gitu deh ya. Aduh, agak lain ini ya.
Coba deh lo ketemu waktu nyari takjil sore hari, ketemu yang beginian. Lo kira-kira mau manggil apa? Abang kah atau adik kah? Kalau kita belum melihat wajah yang dari depan, kira-kira pasti dipanggil adik duluan ya karena dia kecil. Tapi begitu kau lihat dari depan mah, tua dia daripada kita ternyata ya. Ketika Sales merasa sudah cocok jadi menteri. Hah? Kata-kata hari ini, Pak. Hari ini bagus. Hari ini bagus. Mantap. Kata-kata hari ini. Hari ini bagus. Mantap. Bapak dari Papua ini ya ternyata. Ya hari ini bagus. Bagus buat kalian semua yang sudah gol di hari pertama puasanya. Jadi di hari kedua sampai seterusnya usahakan gol terus ya. Jangan ada yang mokel di siang hari ya. Jangan sampai ketahuan kita ke gap lagi di warteg. Hati-hati ya di siang hari ya. Pasti ketahuan aja kalau kita ngelakuin kesalahan ya. BOP malam pertama. Hah? Wah itu lampunya. Wah. Dicobanya. Alamak. Aduh. Pakai mode brutal ya. Masih di bulan Ramadan loh bro ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih ya di malam hari. Kan masih bisa mandi di subuhnya ya. Buat kalian yang baru nikah dalam seminggu 2 minggu ini, dalam seminggu mendekati bulan suci Ramadan ini ya. Ya nggak mungkin juga nggak melakukannya, pasti melakukannya ya. Tapi ya jangan lupa ya, sesudah sahur langsung mandi ya, supaya sah puasanya ya. Kenapa nih? Terserah sayang aja, yang mana? Taruh aja sayang ya. Ya. Yang ini. Ya boleh. Iya dah. Nah. Takut itu. Katanya berani. Kan ada saya. Iya kenapa dong? Ya udah lihat aja. Udah nggak mau. Takut itu. Seneng banget bahagia. Kita happy ya. Hai saya. Itulah definisi nikah di umur 60 tahunan ya. Gue yakin juga dulunya ini kayak sebatas waktu dia sekolah pernah jadi mantan ya. Sudah berumah tangga masing-masing, tapi ya ada kemungkinan pasangan mereka berdua nih ada yang meninggal atau ada yang sudah cerai. Jadi ya ketemunya di tua, begitu nih kayak gini, agak alay. Masa-masa mudanya dikeluarkannya lagi ya. Itulah definisi puber kedua ya, puber kedua. Nikah baru 2 tahun tapi sudah nggak mau gandeng istrinya. Wah itu suami kurang ajar namanya. Suami kurang ajar ya. Kalau ada panci di situ kakak ya, kau lempar aja, kau pukul. Gua saranin nggak apa-apa. Kalau suami sudah nggak mau gandeng istrinya lagi, sudah nggak peduli lagi sama istrinya ya. Kelihatan dari mukanya agak kecewa kakaknya. Kok nggak mau gandeng aku sih? Biji kau ya, maksud gua biji mata kau ya, nggak gandeng. Ini kau lihat, tangan kanan itu gandeng apa? Itu karung, tangan kiri itu plastik besar. Di dadanya ini gendong anak kau ya. Memang agak lain bahasamu ya. Terus kamu digandeng di mana? Pakai kaki, gitu, pakai kaki, pegang pakai kaki gitu. Jangan bikin tambah-tambah urusan deh ya kau ya. Gue pertamanya sudah nyalahin mamasnya ini, nggak taunya memang kau yang bikin masalah ya. Apa nih? Kalau kena nikah lagi. Nikah lagi. Kalau nggak kena tetap Kalau setia. anak tetap setia. Wah nikah lagi. Keren kawan. Kalau kena nggak boleh kawin lagi, kalau nggak kena boleh kawin lagi. Iya. Dunia ini serasa nggak adil bro ya. Kau ngelempar cuma pakai boneka, sedangkan dia ngelempar pakai LPG 3 kilo ya. Lo bayangin kena kaki aja gimana rasanya, jatuh dari jarak segini aja kena kaki. Bisa bikin nangis ya. Apalagi dilempar dari jarak 2-3 meter. Memang sudah pindah alam kau ya. Adek di mana? Abang kangen, kirim video dong. Oke. Ih. Sudah berbuka deng gitu ya, sudah buka puasa. Jadi ketawa boleh dia ketawa, nggak bikin batal puasa ya.
Itu bukan ade. Ya memang ade, namanya ade, tapi maksud ini ade, ya ade, pasangannya ade, bukan ade. Mana kumis jenggot dan bulu ketiak ya beradu menjadi satu bercampur ya. Lo bayangin kalau dia lagi keringetan, semerbak wanginya semerbak ya. Pakai acara kentut ya. Udahlah next ya. Kamu nggak apa-apa kalau mau punya cewek dua, tapi aku yang pilihin. Wah, itulah pasangan yang nggak ada kurangnya ya. Dia nggak marah loh kalau kita punya pasangan lebih dari satu ya. Pertahankan bro ya, istri tua. Istri tua, udah ada aja niat tidak baik kau ya. Pilihan aku. Kalau gua lebih pilih setia. Sumpah, pilih setia gua. Ini berjoni bro. Ini laki-laki, lebih baik gua setia ya. Yang ada bukan gua make, tapi gua yang dipakai ya. Jadi kalau pilihan keduanya ini lebih baik setia ya. Setia adalah jalan terbaik untuk kehidupan kita ya. POP dibangunin istri setelah 15 tahun menikah. Wah, setelah 15 tahun menikah baru dibangunkan istrinya. Berarti sama 15 tahun ini tidur. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya setelah 15 tahun menikah, masa-masa 15 tahun itu menikah, akhirnya waktu dia tidur dibangunin. Gimana maksudnya? Ya, pokoknya gitu deh, 15 tahun ya. Hey baby. Pueh ya. Dicium onyek kau ya. Gak boleh gitu dong bro ya. Dulu kan kau milih dia itu kan bisa jadi kan karena itu pilihan hati kau. Dari banyaknya wanita, cuma dia yang paling cantik, cuma dia yang pas ngena di hati kau. Tapi kok begitu sudah 15 tahun sudah berubah jadi kera dia. Nggak gitu juga konsepnya ya bro ya. Ya kalau bini kau makin tahun dia makin jelek, ya kau modali, kau bawa ke salon, kau belikan skincare, rambutnya kau rawat biar nggak kayak kera ya. Memang agak lain kau ya. Sudah tidak mau mengeluarkan uang, tapi kau beranggapan yang lebih dari itu malahan ya. Mami. Tapi ada game, pilih hadiah. Pilih angka 1 atau 2? Pilih dua dapat uang berapa nih ya? Ini kalau gue lihat sih di atas 10 juta uangnya, tebelnya segitu ya. Daripada nemenin mancing, Acak lebih pilih ini nomor 2 ya. 2. Yakin angka Pinter 2? kau. 2. Temenin papi mancing. Coba angka 1 tadi. Mau gue kasih tahu, tapi ya gue juga dari kaum laki-laki ya. Kami dari kaum laki-laki juga bisa meniru tips yang diberikan abang ini kayaknya lah ya. Kalau kita mau kasih pilihan gitu bisa jadi solusi dah ya, biar kita nggak rugi-rugi amat ya. Terima kasih abangku ya ilmunya. Semoga buat kita para pria bisa ngikutin caranya ini ya. Apa? Tor. Bacanya yang biasa ayah naik tuh. Biasa ayah naik. Naik apa? Naik apa? Ibu. Hah? Enggak salah jawabannya ya. Jadi buat adik-adik di sekolahan, ingat ya pesan ini ya. Kalau ditanya, ayahmu suka naik apa anak-anak? Kalau tanya gurunya di sekolah ya, buat adik-adik harus jawab naik ibu bu gitu ya. Jadi ya bisa jadi itu referensi buat nilai kalian bagus di sekolahan ya. Kalau ada pertanyaan itu, jadi kau harus jawab begitu ya, naik ibu ya. Tapi naiknya ya bukan naik yang berjalan, tapi naik di tempat ya. Dewan Terawih, wah gue demen ini ya. Ketemu bidadari kampung yang jarang keluar rumah. Memang rata-rata
kita ini laki-laki masuk masjid itu cuman di hari Jumat. Di hari Jumat, sholat Jumat itu pasti masuk masjid ya. Jangan bilang enggak. Karena hari Jumat itu sholat wajib buat laki-laki, wajib pasti dilakuin ya. Kan kalau sholat Jumat kan nggak ada perempuannya. Jadi sholat tarawih dan sholat Idul Fitri, dua sholat ini juga pasti dilakuin para pria. Apalagi kalau di awal-awal ya. Kalau di tengah pasti sudah bolong ya. Jadi sudah pasti wanita-wanita yang di kampung, yang dia istilahnya sudah keluar kampung itu untuk kuliah, kerja, merantau, itu kan pasti pulang di bulan suci Ramadan ya. Wah. Jadi yang jarang terlihat bisa dilihat di hari itu ya. Wah, gue demen ini. Masih cantik banget ini. Karena tempat gua juga Mak. Agak bahaya kau bro ya. Agak bahaya. Ini yang kau senggol Perdana Menteri. Perdana Menteri apa maksud gua jelasin ya. Mbahnya satu. Nah, kok malah mbah. Ibu Sunade. Kok Ibu Sunade? Pokoknya kita next aja ya pokoknya ya. POP godain Pak Su di depan customer. Oh my god, nggak ada tempat lain kah bro? Kan kak, mau pesen apa? Non kopi Wah, atau yang kopi? Muntah dia. Mak. Tolol ada. Maaf ya kak. Oh ya kak. Ih, kakaknya pengen ikut gabung ya. Ajak sekalian gabung kak. Ajak gabung ya. Solo versus duo. Aduh, solo versus duo itu kayak di film-film. Astagfirullahaladzim, ini bulan suci Ramadan ya. Aduh, gimana ya? Ya, gue saranin tutup kedai, customer diusir dulu, terus lanjut untuk ibadah ya. Ibadah sholat maksud gue ya. Oke guys, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Gua harap lo semua yang lihat video ini terhibur. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.